Ketika itu Komang mulai bingung gitu loh, ini ada apa sih? Karena sejujurnya Komang ini tipikal lelaki yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Tapi kok tiba-tiba hidupnya yang tadinya damai-damai saja, dia bekerja, punya orang tua yang sukses, keluarganya juga bisa dibilang lumayan bahagia. Kok tiba-tiba ibu tiri, ibu kandung akan seperti apa sih gitu loh. Itu tuh benar-benar tidak masuk akal. Nah di saat itu sebetulnya ayahnya ini kan mulai jarang pulang lagi. Waktu itu yang lebih menjaga ibu kandungnya itu Komang, kakak pertama, kakak kedua, beserta juga dengan para suami mereka. Entah kenapa ibunya ini malah bilang kepada kakak-kakaknya si Komang, sepertinya ibu tirinya inilah yang mengirimkan sesuatu sehingga dia terkena stroke ringan. Waktu itu memang sebetulnya bagian badan kiri ibunya ini memang kayak tidak bisa digerakkan, tapi dia tuh masih bisa berbicara dan juga makan dengan normal. Nah, kedua kakak perempuannya si Komang ini sepertinya terpancing emosi dan meminta kepada Komang untuk mengantarkan mereka karena ingin berobat ke tempat orang pintar. Dan anehnya, ibu kandungnya Komang tidak mau diobati kalau ada Komang. Ibu kandungnya ini hanya mau diobati ke tempat orang pintar hanya dengan kedua putrinya saja. Di situ Komangnya kayak kok gitu, kok aneh. Ibu kandungnya yang biasanya selalu bergantung dan sangat mencintai Komang, kok malah tidak mau diantarkan ketika berobat ke tempat orang memutih. Dan di sana juga ibunya beralasan, kamu itu sibuk bekerja, kamu sudah bekerja saja, biar kedua kakakmu saja yang mengantarkan ibu ketika berobat ke Bangli, ke tempat di mana dulu ibunya ini kayak membeli bekal agar ayahnya ini mau kembali bucin dengan dia. Komang pun iya saja dan tetap berpikir ini pasti ulah ibu tirinya. Di sana Komang mulai marah kepada ibu tirinya. Ketika ibu tirinya ini menelpon, Komang tidak mau mengangkat semeton. Pokoknya si Komang ini mulai benci dan marah kepada ibu tirinya karena berpikir sepertinya aon yang diberikan oleh orang pintar ini adalah aon yang sudah dimantrai agar ibu kandungnya ini sakit. Pokoknya Komang ini berpikir pokoknya ibu tirinya ini adalah wanita yang jahat yang menipu dia. Sehingga tanpa sadar Komang ini malah melakukan sesuatu yang jahat kepada ibu kandungnya. Selama berbulan-bulan semeton sampai akhir tahun 2021 Komang tidak bertemu dengan si ibu tiri ini. Nah suatu hari semeton tiba-tiba ibu kandungnya ini kan memang sudah berobat ke Bangli dengan kedua kakak perempuannya. Kan sudah membaik. Kok tiba-tiba ditemukan kembali pingsan di halaman rumah. Dan berakhir di tempat tidur. Akhirnya ibunya ini ngencah di tempat tidur dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Di sana Komang merasa sangat marah. Kenapa ibu tirinya setega itu melakukan hal ini semeton. Nah suatu hari semeton kan saat ibunya ini sudah mulai sakit-sakitan seperti itu, kakak pertama dan kedua itu sangat sering melalui ke rumah untuk bergantian menjaga ibu kandungnya. Di sana kakak pertama dan kakak kedua ini kayak tidak lagi bersikap seagresif yang dulu. Kalau dulu sebetulnya saat ibunya ini masih sehat bahkan sudah sakit-sakitan, kakak pertama dan kedua ini sangat sering menjelek-jelekan ibu tiri mereka. Dan seolah-olah kakak perempuannya ini terus saja mengarahkan Komang untuk membenci ibu tirinya. Tapi kok di masa-masa itu Komang melihat kakak pertama dan juga kedua ini malah makin kalem. Mereka ketika datang ke rumah saat ada Komang tidak pernah lagi membahas apapun itu kejelekan tentang ibu tirinya. Dan Komang tuh kayak berpikir ini ada apa? Kok bisa mereka berubah seperti itu? Tapi ibu kandungnya tetap saja nyerocos. Ibu tirimu gini. Boy pokoknya banyak banget hal-hal yang dibicarakan oleh ibu kandungnya tentang kejelekan ibu tirinya. Suatu hari Komang ini kan diminta oleh ibu kandungnya untuk kayak mengambil HP ibu kandungnya dan juga ngecas gitu sebentar. Nah Komang itu kayak entah kenapa kok ingin sekali membuka HP ibu kandungnya. Ketika itu Komang ini kayak membuka-buka galeri HP ibu kandungnya. Dalam posisi Komang ini sedang berada di ruang tamu. Kakak pertama dan kedua sedang menyuapi dan juga membersihkan kamarnya si ibu kandung. Komang kok melihat galeri ada 4 rekaman. Dan keempat rekaman ini di tahun 2020, 2021, dan 2022. Komang membuka rekaman di tahun 2021. Dan tahu nggak semeton? Di rekaman itu terlihat ketika ibunya ini kan waktu itu baru-baru terkena gejala stroke ringan. Dan memang Komang tidak pernah ikut sama sekali ketika ibu kandungnya ini berobat ke Bali. Di rekaman itu terlihat ketika ibu kandungnya ini diobati, ibu kandungnya ini seperti kerasukan dan berbicara sendiri bahwa ternyata
Penyebab ibu kandungnya ini terkena stroke ringan karena pengelakan yang sudah dia taruh bertahun-tahun di rumah madunya itu sudah mengikis dan mulai berbalik arah menyerang si ibu kandung sendiri. Boom. Kok gini? Jadi di rekaman itu sebetulnya si ibu kandung ini kerangsukan karena barang atau pengelakan yang dia pelajari selama ini yang ditujukan untuk melumpuhkan suaminya sendiri dan juga dengan madunya ini sudah mulai terkikis dan menyerang dia sendiri. Dan pengelakan ini tuh sudah bertahun-tahun ditaruh di rumah ibu tirinya si Komang. Mungkin karena swece widi atau mungkin sudah masa aktif pengelakannya ini sudah habis di rumah ibu tirinya. Makanya sampai detik ini alasan sakit dari ibu kandungnya ya karena pengelakannya lah yang seperti bumerang yang menyakiti dirinya sendiri. Dan di sana juga Komang kan membuka rekaman video di tahun 2022 ketika terakhir kali sekitar 1 bulan yang lalu ibunya ini berobat. Di sana ibunya ini kayak kerangsukan kembali dan di rekaman itu terlihat semeton ibunya ini menangis memohon ampun karena ternyata alasan ibu kandungnya si Komang ini memasang pengelakan kepada ibu tirinya karena bertahun-tahun ibu kandungnya ini cemburu kepada ibu tirinya. Kenapa kok setelah Komang ini lahir dan Komang berhasil diambil dan diasuh oleh Bu Putu, yaitu ibu kandungnya Komang. Kenapa kok ayahnya malah tetap lebih mencintai ibu tirinya, yaitu ibu kade? Benar semeton, ternyata Komang ini adalah anak kandung dari ibunya atau ibu kade, ibu tirinya. Dan ternyata Bu Putu yang dipikir Komang adalah ibu kandungnya yang dari bayi merawat, mengasuh dan membesarkan si Komang adalah ibu tirinya semeton. Boom. Kok gini? Jadi ternyata dulu tuh ada perjanjian ya. Ayahnya ini boleh menikahi ibu tirinya si Komang yaitu ibu kadek. Tapi dengan catatan semua harta ayahnya ini. Dan kalau anak yang lahir dari ibu kadek ini cowok harus diberikan kepada ibu Putu atau ibu kandungnya si Komang yang dia pikir itu ibu kandungnya. Dan itu sudah ditulis hitam di atas putih. Karena itulah ibu Putu ini memberikan izin ayahnya menikahi ibu kadek. Dan saat si Komang ini lahir ternyata anak cowok. Komang langsung diasuh dan juga dirawat oleh ibu Putu. Dan bahkan di kakak itu tertulis kalau si Komang ini adalah putra kandung dari ibu Putu yang sebenarnya ibu kandungnya adalah ibu kadek semeton. Komang tuh kayak tidak percaya ketika melihat rekaman itu semeton. Di rekaman itu juga terlihat semeton setiap ibu Putu ini diobati oleh si Balian, ibunya ini akan meminta ampun dan meminta untuk segera dilepaskan. Karena pengelakan yang sudah dia pelajari untuk menyakiti ibu tirinya si Komang atau ternyata ibu kandungnya itu sudah berbalik arah dan sudah menggerogoti badannya selama bertahun-tahun. Itu tuh tepatnya dari tahun 2021 sampai tahun 2022 saat itu. Wih, di rekaman itu terlihat banget setiap ibu Putu ini diobati oleh si Balian, ibunya ini akan menangis, tolong panas, biarkan saya bebas, saya tidak ingin lagi menyakiti si kadek, saya hanya ingin mendapatkan cinta dari suami saya hanya ingin dicintai dan disayangi oleh Komang putra semata wayang saya, walaupun dia anak dari madu saya, tapi saya sangat mencintai Komang, saya sangat menyayangi Komang. Saya tidak ingin Komang tahu kalau saya ini adalah ibu tirinya. Saya tidak ingin suami dan anak saya kembali kepada si pelakor itu. Di rekaman itu juga terlihat semetonnya ibu Putu ini setiap diobati oleh si orang pintar, dia akan menangis dan memohon kepada orang pintar. Saya tidak berniatan menyakiti suami dan anak saya. Saya melakukan ini karena saya merasa cemburu. Kenapa? Suami yang saya cintai selalu saja poligami dan malah lebih memilih si pelakor yaitu ibu kadek.
Di rekaman itu juga terlihat ibunya ini selalu menangis, mencurahkan isi hatinya kalau selama bertahun-tahun dia itu mempertahankan rumah tangga ini hanya karena ada Komang. Setelah Komang ini lahir dan juga diambil paksa dari ibu kandungnya yaitu ibu Kade, Ibu Putu ini mulai sadar kalau sepertinya dia mulai mengikhlaskan kalau suaminya ini lebih memilih madunya. Tapi makin kesini kok sepertinya madunya ini seolah-olah mengajumkan atau kayak memamerkan kemesraannya dia dengan suaminya. Makanya Ibu Putu ini mulai marah dan membenci madunya ini dan mulai menghalalkan segala cara agar suaminya ini bisa kembali. Tapi mungkin karena backingan atau orang pintar yang mengobati ibu tirinya ini lebih sakti, makanya itulah yang membuat saat ini Ibu Putu atau yang ternyata ibu tirinya si Komang ini sakit sampai hanya berakhir di tempat tidur, meju, ngenceh, makan, apapun di tempat tidur. Itu ternyata semua faktanya. Wih, di sana Komang menangis mendengar teriakan demi teriakan ibu Komang. Ibu Komang yang sangat menyayangi dia, yang tidak pernah melakukan apapun yang aneh kepada Komang. Ternyata adalah ibu tiri yang dengan sengaja memisahkan Komang dengan ibu kandungnya yaitu ibu Kade semeton. Wih, di sana Komang kayak kok gini. Jadi ternyata kakak perempuan Mbok Dek dan juga Mbok Putu juga kakak tirinya. Tapi selama bertahun-tahun Komang tidak pernah merasa dijadikan adik tiri semeton. Apapun yang Komang lakukan, Komang selalu mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Ibu Putu dan juga kedua kakak tirinya ini. Di sana Komang kayak, ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Di satu sisi ini adalah ibu kandungnya. Di satu sisi ini adalah ibu tirinya, tapi ibu tirinya yang terus saja merawat dan juga memberikan sejuta cinta untuk dia semeton. Nah, waktu itu Komang tuh menangis dan dia pun pergi ke kamar. Setelah itu dia pun menaruh HP Ibu Putu kembali dan tidak pernah menanyakan ini kepada siapapun. Sampai akhirnya di akhir tahun 2022, Ibu Putu berpulang dalam keadaan matanya itu kayak terbelalak, mulutnya itu juga kayak menganga, dan di mulut juga hidungnya itu mengeluarkan cairan yang baunya itu luar biasa. Dan setelah Ibu Putu ini berpulang, kok tiba-tiba kakak perempuan pertamanya ini berubah semeton. Kakaknya itu sekarang mulai lebih marah dan bersikap sangat overprotective kepada Komang. Pokoknya kakak pertamanya ini tidak mengizinkan Komang terlalu dekat dengan ibu tirinya yaitu ibu kandungnya sendiri, Ibu Kade. Komang tidak pernah menceritakan kepada kakak, ayah ataupun Ibu Kade kalau dia sudah tahu bahwa ibu kandungnya ini adalah Ibu Kade. Dan dia juga tidak pernah menceritakan kepada siapapun kalau dia juga sudah tahu kalau ternyata selama ini yang mencoba untuk ngeleyakin seseorang adalah ya Ibu Putu. Dan Komang juga bingung gitu loh. Kenapa kok kenyataannya malah seperti ini? Selama ini yang dia pikirkan kan Ibu Kade adalah ibu tirinya. Ibu Kade ini wanita yang jahat yang merebut ayahnya sehingga ibunya ini terus saja menjelek-jelekan Ibu Kade. Dan ternyata faktanya Ibu Putulah yang ibu tirinya dan Ibu Putulah yang merebut Komang dari Ibu Kade agar ayahnya ini bisa menikah, dan itu sudah ada di perjanjian hitam di atas putih. Dan ternyata selama ini yang bisa ngeleak dan yang menyakiti Ibu Kade adalah Ibu Putu. Dan saat ini kan keluarga besar dari Ibu Putu ini berpikir ya kalau mereka tuh yakin banget kalau yang mengirim pengeleakan kepada Ibu Putu ini adalah Ibu Kade, karena Ibu Kade ini marah. Kemungkinan karena Ibu Kade ini ingin mengambil Komang kembali. Pokoknya satu keluarga tuh yakin banget yang ngeleakin Ibu Putu ini adalah Ibu Kade. Tapi faktanya kan adalah Ibu Putu ini meninggal dan sakit-sakitan seperti itu karena pengeleakannya sendiri yang sudah menyerang dia. Karena pertahanan atau benteng dari Ibu Kade ini lebih kuat daripada yang dipikirkan oleh Ibu Putu semeton. Jadi orang-orang tuh kayak salah paham. Orang-orang tuh kayak berpikir kalau ya Ibu Kade lah yang bisa ngeleakin Ibu Putu sampai Ibu Putu berpulang setragis itu. Dan
Komang bertanya kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Dan siapa tahu video ini nanti viral. Dan ada salah satu anggota keluarga dari Ibu Putu menonton. Dan semoga ini tuh bisa semoga diluruskan. Komang tuh buku taluh apit batu semetong. Kalau dia menceritakan yang sebenarnya, dia juga sayang kepada Ibu Putu yang sudah membesarkan dia. Tapi kalau dia tidak menceritakan, berarti dong ibu kadek, ibu kandungnya tetap dong jadi kambing hitam atas semua perlakuan yang sudah dilakukan oleh Ibu Putu. Makanya Komang ini bingung banget. Ini tuh sudah tahun 2024. Sudah 2 tahun berlalu semenjak kejadian ini. Dan dia tidak ada menceritakan ini kepada siapapun. Bahkan kepada pacarnya sekalipun. Dia tuh takut nanti nama baik Ibu Putu akan tercemar. Dan juga kasihan kepada ibu kandungnya yaitu Ibu Kadek. Yang terus saja menjadi kambing hitam. Akibat fitnah dan juga ilmu hitam yang dikirimkan oleh Ibu Putu. Di akhir cerita Komang menulis seperti ini. Dia sangat menyayangi Ibu Putu. Dia juga akhirnya bisa tahu yang sebenarnya kalau Ibu Kadek ini tidak sejahat itu. Tapi kalau Semeton menjadi Komang, apa yang akan Semeton lakukan? Apakah kalian akan membongkar ini semua kepada keluarga besar? Atau tetap diam dan menyimpan ini rapat-rapat gitu loh Semeton? Coba dong kalian berkomentar. Karena sampai detik ini tuh Komang masih galau, bingung, merana. Apa yang akan dia lakukan? Coba ya kalian komentar. Karena Komang bilang dia pasti akan menonton dan membaca semua komentar dari kalian. Dan untuk Komang, saya hanya ingin bilang kalau ikuti kata hatimu. Karena saya selalu percaya kata hati kita itu mewakilkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah. Lakukan apa yang kamu anggap benar selama itu tidak menyakiti siapapun. Dan sukses untuk Komang yang sudah membagikan ceritanya yang agak ruwet, agak belibet dan ngayak polo saya ini agak mekudus gitu loh. Ibu kandung, ibu tiri, ternyata ibu kandung yang dia anggap selama ini jahat adalah ibu tirinya. Dan ibu tirinya adalah kini kita aduh pokoknya pusing semata. Nah untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir, silakan tinggalkan jejak dengan cara komentar. Dan sukses banget yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan kalian wajib komentar. Kalian pusing gak? Pusing dong. Kayak ada cerita seperti ini di dunia nyata. Boom. Kok gini? Jangan lupa semetonnya tinggalkan jejak dengan cara komen, like, dan juga subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.